Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang kepada kita semua, para pemirsa dan pendengar, serta penikmat layar pengetahuan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai biaya natural dan kenikmatan, serta hubungannya dengan aspek perpajakannya. Biaya natural pengetahuan dan kenikmatan adalah suatu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai imbalan atas hasil kerja yang dilakukan oleh karyawan. Artinya dalam menghasilkan suatu pekerjaan atau produk, perusahaan membayar seorang karyawan atau karyawan dan karyawan menerima imbalan berupa gaji dalam bentuk kas atau dalam bentuk hal lainnya. Nah, OECD sebagai suatu lembaga non-pemerintah dan yang mengurusnya mengenai kerjasama ekonomi dan pembangunan mendefinisikan natural kenikmatan atau benefit in kind sebagai suatu bentuk kompensasi yang diterima oleh karyawan dalam bentuk lain selain kas dan berkaitan dengan hubungan kerja. Apa itu natural dan apa kenikmatan? Akan kita bahas di sini. Imbalan dalam bentuk natural adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang. Jadi kalau ketika kita bekerja, selain kita mendapatkan imbalan berupa uang, kita juga mendapatkan imbalan berupa barang. Contohnya, kita diberikan dalam bentuk beras, dan benar-benar beras ya teman-teman. Artinya bukan uang beras atau beras yang digantikan dalam bentuk uang. Dan juga kita bisa mendapatkan barang berupa kacamata misalnya, atau rumah atau mobil di akhir tahun sebagai bonus atau atas imbalan kerja kita. Berikutnya lagi, imbalan berbentuk kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak dalam pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan. Contohnya adalah fasilitas kesehatan, fasilitas liburan tahunan di Bali, fasilitas golf, dan lain-lainnya. Bagaimana sebuah perpajakannya? Dengan adanya biaya natura dan kenikmatan, artinya biaya natura dan kenikmatan yang berada di kuadran 2 berubah ke kuadran 4. Apa itu kuadran 2, apa itu kuadran 4, kita akan bahas nanti. Tetapi saya bisa informasikan bahwa penghitungannya sebagai berikut. Pembatasnya adalah Undang-Undang HPP ya teman-teman. Undang-Undang HPP pada tahun 2021 yang berlaku tahun 2022. Di sini kita lihat apabila perusahaan membeli mobil BMW untuk sebagai imbalan gaji atau kompensasi kepada direksi sebesar 200. Bagaimana secara pajak? Sebelum Undang-Undang HPP, biaya mobil BMW tersebut tidak boleh dibiayakan dan tidak menjadi penghasilan bagi karyawan. Nah, artinya penjualan sebesar 1000, nah mobil direksi tidak boleh jadi biaya walaupun kita telah usahakan sebagai kompensasi atas hasil kerja direksi. Dan yang kita tulis biaya gaji sebesar 150 secara kas dan biaya sewa gedung, sehingga total biaya adalah 200. Hal ini mengurangi 1000 dari penjualan perusahaan dan akhirnya mendapatkan laba bersih 800. Sedangkan dalam laporan SPT PPh 21 atau penghitungan PPh 21 karyawan, penghasilan gaji adalah sebesar 150. Nah, bagaimana dengan sesudah Undang-Undang HPP di tahun 2022? Nah, pembelian mobil sebesar 200 harus dimasukkan sebagai penjualan, sebagai biaya ya, biaya perusahaan. Nah, akhirnya total biaya perusahaan adalah 400 dan hal ini mengurangi 1000 dari penjualan perusahaan sehingga laba bersih menjadi 600. Bagaimana penghitungan PPh gaji karyawan? Penghasilan bagi gaji karyawan dalam SPT PPh-nya atau penghitungan PPh pasal 21 adalah sebesar 340. Jadi kita lihat ya teman-teman, di sesudah Undang-Undang HPP berarti pembiaya mobil direksi sebagai kompensasi atau kenikmatan dinikmati atau sebagai natural dinikmati oleh perusahaan, itu boleh menjadi pengurang di perusahaan dan penghasilan gaji karyawan menjadi 340.
Apa yang akan kita pelajari pada saat ini? 1. Jenis natura. 2. Jenis kenikmatan. 3. Syarat natura dan kenikmatan. 4. Perlakuan akuntansi dan perpajakan. 5. Pelaporan SPT tahunan. Tertarik dan ingin mengetahui secara lebih dalam? Mari hubungi layar pengetahuan dengan Ibu Yunike dan nomor telepon yang tertera. Kita akan mengatur pembelajaran kita di waktu yang Anda boleh tentukan. Sekian dan terima kasih.